Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang buat teman-teman semua. Ini pertemuan pertama kita ya di semester baru ini. Saya mohon maaf karena semester kemarin, karena pertemuan pertama seharusnya yang menjadi pertemuan pertama kita, saya harus absen. Oke, materi pertama di semester pertama kita itu adalah energi dalam sistem kehidupan. Waalaikumsalam Mbak Darnisa. Kepotong ya? Nggak jelas ya. Peta konsepnya nanti disiapkan nanti aja ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi kita. Yang pertama itu adalah energi dalam sistem kehidupan, dan subbab yang akan kita bahas itu adalah mengenai transformasi energi oleh klorofil. Sebelumnya klorofil klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Dan klorofil itu biasanya berfungsi dalam fotosintesis. Kemudian ada energi radiasi dari sinar matahari yang nantinya akan ditangkap oleh si klorofil ini. Dan dia ini nanti akan berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis, dan proses itu nanti digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Bentar. Sebentar. Oke, sampai sini paham ya? Jadi klorofil itu kan zat hijau daun yang biasa berguna untuk proses fotosintesis. Kemudian nanti dari sinar radiasi matahari itu ditangkapkan sama si klorofil, dan nanti ini tuh akan berfungsi untuk melancarkan proses dari fotosintesis itu sendiri. Dan proses itu nanti akan digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O sehingga menjadi glukosa. Sebelum saya lanjut, suara saya kedengeran nggak? Karena Mbak Darnisong nggak kedengeran. Gede. Oke, jelas ya, berarti sinyal putus-putus ya. Nah, glukosa yang dihasilkan tadi itu kan bentuk dari energi kimia. Selain itu, hasil reaksinya ini akan menghasilkan oksigen yang bisa digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan juga bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya.
Ini istilahnya kita bahas secara global dulu ya. Perkenalan dulu, terus nanti minggu depan insya Allah mulai masuk ke pemahaman-pemahaman aja ya, biar agak paham. Jadi ini istilahnya kita warming up-nya dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai transformasi energi. Transformasi energi dalam sel itu terjadi, yang pertama, kalau pada makhluk hidup heterotrof, ini pernah disinggung di semester sebelumnya ya. Jadi makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, itu kalau heterotrof. Jadi kalau heterotrof ini energinya itu bersumber dari makanan yang dikonsumsinya. Transformasi energi dalam sel yang lainnya ini adalah energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut itu akan terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Terus tadi kita juga menyinggung masalah energi ya. Sumber energi itu salah satunya adalah makanan. Judulnya kita ya, sebab selanjutnya. Jadi metabolisme itu merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme ini meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Dan di sini proses metabolisme itu di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologik yang disebut enzim dan berlangsung melalui respirasi dan sintesis. Ini ada dua lintasan kimia metabolisme ya. Yang pertama itu adalah katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Lalu yang kedua, anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme ini merupakan reaksi yang sifatnya itu memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan itu putus dan molekul terpecah, terjadi pembebasan energi. Contohnya itu adalah proses respirasi, yaitu termasuk aerob dan anaerob ya. Ini nanti kita insya Allah juga akan bahas. Lalu tadi ada reaksi katabolisme, sekarang ada reaksi anabolisme. Kalau reaksi anabolisme itu adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme ini merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu,
Reaksi anabolisme itu disebut juga reaksi yang membutuhkan energi. Contohnya adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis ya. Kalau fotosintesis itu adalah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lainnya. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya, air, dan juga karbodioksida. Reaksinya seperti ini ya. 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Ini nanti kita bahas pelan-pelan di pertemuan selanjutnya aja, yang lebih mendalam dan mendetail gitu ya. Ini struktur daun. Kelihatan ya gambarnya ya. Lapisan pertama paling atas itu adalah kutikula. Ini ya kutikula. Kemudian di bawahnya kutikula itu ada epidermis atas. Kemudian di bawahnya epidermis itu ada parenchyma palisade. Ada juga parenchyma spons. Ada epidermis bawah dan ada juga ini di bawahnya kutikula juga ya. Di sela-sela ini ada stomata dan juga ada sel penjaga. Waalaikumsalam Mbak Rea. Kemudian tadi di awal kita juga bahas mengenai kloroplas ya. Ini ada struktur dari kloroplas. Dia itu terdiri dari dua lapis membran, ya, yaitu dua lapis membran bagian dalam. Kemudian bagian yang tebal itu disebut tilakoid. Ini tilakoid. Dan kumpulan tilakoid itu disebut granum. Nah, ini granumnya. Lalu dia juga terdiri dari stroma. Stroma itu adalah cairan ya. Dia cairan yang mengelilingi si tilakoid ini. Kemudian kita bahas mengenai klorofil. Kalau klorofil itu dia terletak di membran tilakoid. Tilakoid tadi masih ingat ya letaknya di mana? Maksudnya gambar bentuknya seperti apa? Alhamdulillah. Ini tilakoid ya. Kemudian dia kan klorofil ini di membran terletak di membran tilakoid. Kemudian pigmen klorofil itu memperoleh energi dengan cara menyerapnya pada panjang gelombang tertentu. Klorofil itu zat hijau daun ya, sama aja ya. Di tanaman berwarna hijau karena panjang gelombang berwarna hijau dipantulkan dan tidak diserap. Terus fotosintesis itu biasa disebut dengan proses kimiawi juga. Dia merupakan proses kimiawi dan terjadi dalam dua fase. Ada fase terang dan juga ada fase reaksi terang dan juga reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu reaksi yang memerlukan cahaya dan cahaya ini diserap nanti oleh si pigmen. Ada juga reaksi gelap.
Kalau reaksi gelap itu adalah tahap sintesis dari fotosintesis, yaitu dia menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula. Ini reaksi terang, mengenai reaksi terang ya. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya dan terjadi di membran tilakoid. Untuk reaksi terang dia membutuhkan cahaya dan juga air, dan dia dibentuk oleh molekul penyimpan energi. Dan oksigen atau O2 itu merupakan produk sampingan dari si fotosintesis ini. Ini kalau reaksi terang. Sedangkan kalau reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Calvin, dia ini nggak butuh cahaya atau terjadinya biasanya di stroma. Karbodioksida itu diubah menjadi glukosa ya. Kalau di reaksi gelap, kemudian produk gula yang dihasilkan di siklus Calvin ini bukan glukosa, tapi gula 3 karbon. Kemudian untuk membuat satu molekul glukosa itu akan memerlukan 6 siklus dan fiksasi dari 6 molekul CO2 dari karbon dioksida ya. Kemudian tadi juga ada bahasan mengenai pernapasan atau respirasi. Jadi kalau respirasi ini bukan cuma sekedar memasukkan O2, memasukkan oksigen dan juga mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida oleh paru-paru. Tetapi kalau respirasi atau pernafasan ini adalah proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada mH yang akan membentuk energi untuk aktivitas tubuh. Reaksinya ini ya, kalau untuk respirasi C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Terus masuk ke alat-alat mengenai alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan yang pertama yang sering kita tahu ya, itu pasti hidung. Kemudian ada ketekak, ada tenggorokan atau trakea, ada cabang tenggorokan atau bronkus. Kemudian ada alveolus. Ini kalau diperbesar alveolus seperti ini ya. Kemudian ada paru-paru atau pulmo. Ini 6 alat pernafasan kita ya. Bisa lah ya kalau nanti ada tugas suruh menggambar mengenai alat sistem pernafasan. Sesekali ya. Iya, bisa. Ini masuk ke bagian makanan ya. Sebelum masuk ke selanjutnya, dia ada beberapa istilah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, soalnya di sini saya penggambaran awalnya dulu aja untuk penjelasan selanjutnya yang lebih mendetail itu minggu depan.
Waalaikumsalam Mbak Nur. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau kalau bisa kita katakan itu energi itu ternyata memiliki peranan yang penting buat kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan di sini bisa melakukan berbagai kegiatan ya, dari kita jalan, lari, terus nyuci, masak, bekerja gitu kan. Itu karena tubuh kita juga memiliki energi. Dan energi yang kita miliki itu berasal dari makanan atau minuman yang diserap oleh tubuh. Seperti yang tadi dibahas itu ya, makanan itu salah satu sumber energi bagi kita. Suara saya hilang apa? Gimana? Halo? Ini berarti sinyal di sana ada yang nggak jelas juga ya. Kalau nggak jelas coba keluar dulu terus baru masuk. Iya, kayak ini sinyalnya tukeran nih. Tadi ada yang lancar sinyalnya, ada yang enggak, sekarang balikan ya. Oke ya, tadi sampai mana tadi? Oh iya, makanan seperti yang tadi dibahas di slide sebelumnya. Itu ada slide yang mengatakan bahwa makanan itu
sebagai sumber energi kita. Karena uh, dari makanan atau minuman yang diserap sama tubuh itu nanti akan menghasilkan energi. Nah, tadi kan ada penjelasan, ada kata-kata sumber energi gitu kan. Nah, sebenarnya sumber energi itu apa sih? Jadi, kalau sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi kayak panas matahari yang biasa yang digunakan untuk memanasi bumi, jadi istilahnya panas matahari gitu aja ya. Panas matahari itu merupakan sumber energi. Kemudian listrik itu juga merupakan sumber energi karena digunakan untuk menyalakan televisi gitu ya. Karena kita bahas mengenai sumber energi, saya ngobrolnya nggak pakai slide ya yang ini ya. Lanjut aja. Jadi energi itu kan bisa dibagi juga menjadi dua nih, ada energi yang bisa diperbaharui dan energi yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau energi yang bisa diperbarui seperti namanya ya, energi itu sumber energi yang tidak akan habis kalau dipakai dalam waktu yang lama. Contohnya nih, panas matahari, terus angin. Nah, itu kan merupakan sumber energi yang tidak akan habis kalau kita pakai terus ya, dan dalam waktu yang lama. Kemudian ada juga tadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalau tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber energi yang akan habis suatu saat nanti dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat memperolehnya lagi. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam, ya itu kan contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalau makanan tadi kan udah disinggung merupakan sumber energi ya. Terus kalau respirasi tadi itu kan merupakan pembebasan energi. Respirasi atau pernafasan ya kan, itu sama aja pembebasan energi yang tersimpan di dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Terus kalau metabolisme itu masuk ke sistem pencernaan makanan ya. Jadi satu sama lain saling berkaitan untuk menghasilkan energi. Kemudian tadi ada juga fotosintesis. H2O itu air ya, senyawa air. Terus tadi ada senyawa C2H12O6. Itu merupakan senyawa glukosa. Glukosa itu makanan bagi tumbuhan ya. Kurang lebih gambaran mengenai energi itu paparannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk penjelasan mendalamnya kita bahas di pertemuan minggu depan.
Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ini paparan global lo ya, belum masuk ke poin-poinnya. Oh iya, terus dari tadi kita ngomongin energi terus. Itu uh, ada yang tahu gak sih arti dari energi itu sendiri apa? Jadi energi itu sendiri itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau bisa juga melakukan suatu perubahan. Jadi dari tadi kita ngomongin energi itu setidaknya paham ya. Jadi itu adalah kemampuan ya, kemampuan untuk kita melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Terus energi nuklir itu juga salah satu contoh sumber energi yang gak bisa diperbaharui ya. Udah ada yang pernah dengar energi tidal belum? Itu salah satu contoh sumber energi yang bisa diperbaharui. Jadi kalau tidal itu alhamdulillah merupakan suatu energi yang memanfaatkan pasang surut air, atau biasa juga disebut sebagai energi pasang surut. Jadi energi tidal ini tidak memiliki keunggulan, antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Oh, ini keuntungannya ya, maksud saya. Energi tidal memiliki keunggulannya seperti itu: mudah diprediksi, lebih hemat ruang, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Sedangkan kalau kelemahan dari energi tidal atau energi pasang surut ini adalah membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut, korosi, dan kuatnya arus laut. Ya, karena mengandalkan pasang surut air ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita kali ini pembahasan globalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Yang jawab Mbak Siti. Oke, Mbak Mul kelihatan ya. Semoga pertemuan minggu depan kayak gini ya, masuknya on time gitu. Oke, karena gak ada yang ditanyakan, kita tutup kelas malam ini aja dulu ya. Soalnya
Anggap aja kita perkenalan materi dulu. Besok minggu depan kita mulai pendalaman materinya. Setuju? Oke deh kalau gitu. Terima kasih karena telah menyempatkan datang. Malam ini kita selesainya lebih cepat, tapi minggu depan kita selesaikan 2 jam pelajaran langsung, mulai pendalaman materi ya. Selamat beristirahat. Saya mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.